Ini yang kemudian masih menjadi PR besar bagi Pemkab Berau karena perjalanan industri pariwisata kita masih jalan di tempat. Kami sudah merasakan sebuah perjalanan yang luar biasa selama hampir 5 tahun memimpin Kadin. Tidak serta-merta harus saya lagi menjadi ketua Kadin. Sukses untuk Kadin Berau. Terima kasih buat Pemkab Utara, semoga terus membantu pembangunan Kota Berau. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Hari ini Kadin Indonesia ya, termasuk di dalamnya Kadin Berau, sedang berbahagia lantaran tahun 2021 ini usia Kadin sudah mencapai 53 tahun. Tentu saja pemirsa, dengan usia Kadin 53 tahun tersebut telah banyak yang sudah dilakukan Kadin untuk bangsa Indonesia ini, termasuk juga sumbangsinya untuk Kabupaten Berau. Nah, di usia yang sudah sangat matang 53 tahun ini, apa yang menjadi harapan maupun target-target Kadin ke depan untuk dilakukan, utamanya untuk Kabupaten Berau? Untuk itu pemirsa, kita langsung saja wawancara khusus dengan Ketua Kadin, Bung Pipit atau Fitri Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Kadin Berau yang ke-53. Semoga semakin jaya dan semakin bisa mengawal perekonomian di Kabupaten Berau. Kita harus sadari bahwa Kadin ini memang yang kami lihat ya, pantauan kami luar biasa selama beberapa waktu ini untuk mengawal perekonomian di Kabupaten Berau maupun memberikan masukan-masukan nyata kepada Pemkab Berau untuk bagaimana ekonomi bertumbuh dan menggeliat di Kabupaten Berau. Nah, apa nih Bung Pipit di usia 53 tahun ini yang mau ditarget, mau dicapai, ataupun harapan dari Kadin Berau itu sendiri? Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas ucapan HUT Kadin yang ke-53 pada tahun ini. Untuk Berau sendiri, tahun ini memasuki usia yang ke-30 tahun. Kita juga tanpa terasa periode saya 5 tahun adalah tahun ini yang terakhir, di mana kami terpilih pada tahun 2016 lalu dan kemudian berakhir pada 2021 tahun ini. Tentu usia 53 tahun bagi Kadin Indonesia juga bukan usia yang pendek ya, karena sudah memang pergantian kepengurusan tiap periode terus memberikan paradigma baru, prestasi baru, dan juga pencapaian-pencapaian yang baru. Bagaimana kemudian Kadin itu bisa menjadi mitra pemerintah sesuai dengan undang-undang Kadin dan juga Perpres Kadin juga, di mana kemudian Kadin ini sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk pemerintah melalui undang-undang yang kemudian bisa menjadi induk bagi asosiasi usaha maupun para pengusaha Indonesia. Tentu pencapaian-pencapaiannya juga baik nasional, tentu kita sudah banyak melihat langsung ya
bagaimana kemudian Presiden sendiri selalu memberikan apresiasi kepada Kadin Indonesia, karena memang sumbangsih Kadin Indonesia dalam membantu pemerintah untuk memajukan dunia ekonomi juga sangat terasa. Tentu ini juga bagian dari kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan Kadin Indonesia. Untuk Brau sendiri, alhamdulillah sejak kami terpilih, kami mencoba melakukan terobosan baru, karena memang kalau mungkin kita masih ingat bagaimana kemudian Kadin Brau itu dulu dianggap seperti asosiasi lainnya. Oke, setara ya. Setara. Bahkan orang bilang dulu Kadin itu malah markasnya para kontraktor. Tentu juga kita ingat bagaimana kemudian paradigma Kadin itu ya kayak asosiasi gapensi, Pekindo dan sebagainya. Tugas kamilah saat itu bersama kawan-kawan pengurus untuk merubah paradigma. Tantangan terbesar kami saat itu adalah bagaimana kemudian bisa menempatkan para pengurus itu sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan bidangnya. Dari yang dulu semuanya isinya hampir kontraktor, kemudian kita harus merubah paradigma itu dengan memasukkan para pengusaha-pengusaha yang memang sesuai di bidangnya. Di bidang pertanian memang orang pertanian, di bidang kehutanan orang kehutanan, di bidang perikanan juga, dan seterusnya. Ini juga sebuah tantangan besar bagi kami di awal-awal, karena ada banyak orang-orang yang sebelumnya menjadi pengurus kemudian kehilangan posisi, karena memang untuk dunia jasa konstruksi hanya tersisa sedikit saja yang ada di pengurus Kadin Brau. Kami mencoba memposisikan Kadin pada posisi yang sebenarnya, posisi yang seharusnya, di mana kemudian seluruh bidang ekonomi yang ada di Kadin itu adalah partner dan mitra pemerintah. Kami juga di setiap kesempatan di berbagai rapat pertemuan dengan pemerintah dan juga pihak swasta lainnya, kami sampaikan bahwa Kadin Brau itu bukan asosiasi, tetapi induknya organisasi usaha atau asosiasi. Kami berterima kasih juga kepada pemerintah Kabupaten Brau, di mana Pemkab juga benar-benar memposisikan Kadin sebagai mitra yang baik. Kita di berbagai kesempatan diundang, Diminta masukan, pendapat, dan bahkan kritikan. Dan itu juga kami jalankan dengan tentunya atas masukan dari kawan-kawan pengurus. Karena kebetulan para pelaku-pelaku usaha yang dari Kadin cukup luas bidangnya, tentu kita mencoba memberikan masukan yang baik, karena yang merasakan dampak ekonomi, merasakan tingginya dampak pandemi juga adalah para pengusaha. Oke. Tentu tak lepas dari bagaimana kemudian kita berusaha melakukan banyak hal untuk bisa benar-benar memberikan sumbangsi yang baik. Nah, ini begini gitu Pak. Kalau kita ngelihat 2021 ini berarti adalah tahun unik nih bagi kami melihatnya. Uniknya apa? Satu, kepemimpinan Pemkab Brau 2021 baru. Ya. Yang kedua, 2021 ini September HUT Brau maupun Kota Tanjung Priok, plus juga HUT Kadin Brau. Dengan berbagai macam keunikan-keunikan tersebut, menurut Ketua Kadin, tantangan terbesar apa bagi Kabupaten Brau khususnya di bidang perekonomian dan perindustrian itu sendiri? Oke, baik. Sebenarnya tantangan yang menjadi hal yang memang harus dicoba dicari jalan keluarnya itu adalah bagaimana mengindustrialisasikan usaha yang ada di Kabupaten Brau. Karena biar bagaimana salah satu hambatan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Brau, salah satunya adalah tingginya harga upah UMR Kabupaten Brau, yang dimana merupakan yang tertinggi di Kalimantan Timur. Itu jadi salah satu catatan penting bagi kita, bagaimana kemudian ini jadi salah satu poin negatif untuk investasi masuk di Kabupaten Brau. Tentu memang ada solusi lain lah terkait menggunakan teknologi, mesin dan sebagainya. Yang kedua adalah kita masih kekurangan SDM untuk kemudian bisa berinovasi dalam hal melakukan hilirisasi dari produk-produk yang sumber daya alam yang ada di Kabupaten Brau. Tapi terkait persaingan usaha gimana Kadin melihatnya? Kalau persaingan usaha sih masih relatif baik saja.
masih relatif standar, masih kondusif untuk Kabupaten Berau. Hanya memang kalau dari awal kita tentu masih ingat bagaimana pemerintah Kabupaten Berau mempunyai program unggulan adalah sektor pariwisata. Ini yang kemudian masih menjadi PR besar bagi Pemkab Berau karena perjalanan industri pariwisata kita masih jalan di tempat, masih belum terlihat menjadi sebuah sektor yang bisa menjadi andalan dalam memberikan pendapatan kepada daerah. Ini yang mungkin yang memang perlu menjadi fokus utama Pemkab Berau, dan Kadin pun juga siap berkolaborasi untuk itu. Hanya memang perlu ada forum khusus, perlu ada tim khusus untuk bisa kemudian merancang, mendesain bagaimana kemudian pariwisata menjadi sebuah industri. Betul. Karena kalau kita mau fokus, pariwisata adalah sumber daya alam yang tidak akan ada habisnya. Betul. Apalagi Berau alhamdulillah dikaruniai berbagai banyak objek. Surga pariwisata kalau kami bilang. Ini memang sebaiknya yang pemerintah Kabupaten Berau saat ini saat ini bisa kembali merancang ulang tadi. Kami belum pernah melihat adanya rancangan Grand Design. Grand Design pariwisata. Seperti apa ke depan? Kalaupun memang ada, akan lebih baik kalau di-share di publik untuk bisa kemudian bisa memberikan masukan atau mungkin saran bagaimana kemudian betul-betul bisa menjadi diaplikasikan di dalam periode yang saat ini. Artinya apakah bisa kami simpulkan Kadin mencoba untuk menjadikan Grand Design pariwisata ini sebagai kenangan atau oleh-oleh kepemimpinan Fitriano terakhir di Kadin, karena kan tadi dibilangnya entah kepemimpinan terakhir atau enggak, yang jelas kan tahun ini sudah berakhir. Jadi gini, di berbagai kesempatan sebenarnya kita sudah pernah membahas itu, baik dengan Ibu Bupati maupun Bupati. Tetapi kalau kami boleh sampaikan, alangkah lebih baiknya terkait bagaimana merancang dan mendesain master plan pariwisata itu diserahkan ke memang orang-orang yang mempunyai kemampuan, orang-orang yang berpengalaman terkait ini. Tidak bisa kemudian hanya dengan melalui OPD yang ada. OPD boleh dilibatkan, tidak akan jalan. tapi cara berpikirnya, tidak taktis. Karena kadang-kadang OPD itu masih kawan-kawan OPD masih bergantungan dengan anggaran. Jadi yang kalau diserahkan ke swasta, pola pikirnya adalah bagaimana kemudian menjadikan ini sebuah market yang besar, market yang menghasilkan. Ya kalau anggaran nggak apa-apa, mungkin anggaran untuk personal, untuk tim itu konsultan yang menyusun desain, tidak ada masalah kalau itu. Artinya ada tim yang dibentuk untuk betul-betul merancang supaya kemudian pariwisata itu betul menjadi sebuah industri. Itu yang penting. Kalau kita berkata di daerah lain di Indonesia udah banyak, di luar negeri apalagi. Jadi tidak ada salahnya kalau kemudian fokus khusus untuk industri pariwisata. Oke, nah saya ke persoalan lain. Tadi ketua kan bilang bahwa tahun ini adalah tahun terakhir di periode kepemimpinan Bung Pipit ya, dan berarti kan tahun ini harus ada musyawarah kabupaten pemilihan Kadin. Nah, dengan rencana musyawarah kabupaten itu, jujur saya juga bagian dari Kadin, kawan-kawan pengurus juga banyak yang menyatakan sama bahwa kita menginginkan sebetulnya seorang Fitriano untuk kembali bisa memimpin Kadin Kabupaten Berau. Kami masih sampai saat ini gamang berpikir kalau seandainya Fitriano tidak lagi memimpin Kadin, bagaimana Kadin ini gitu. Maka kami sangat berharap seorang Fitriano tetap memimpin Kadin. Bagaimana tanggapannya? Kadin Berau ini sudah harus melaksanakan musyawarah kabupaten di bulan Desember tahun 2021. Oke. Walaupun ada kondisi pandemi pun sebenarnya tidak akan menghalangi mukap itu, karena di beberapa daerah juga sudah dilakukan dengan cara melalui Zoom meeting, dan itu sah secara organisasi, secara aturan. Saya pribadi sudah mempertimbangkan dengan cukup matang bahwa Kadin Berau tidak akan kekurangan para calon-calon pemimpin di Kadin Berau khususnya. Pengurus-pengurus kita juga sudah banyak yang kemudian mempunyai potensi untuk itu, dan juga terbuka untuk seluruh para pengusaha atau ketua-ketua asosiasi yang ada di Kabupaten Berau. Tentu kami sudah
merasakan sebuah perjalanan yang luar biasa selama hampir 5 tahun memimpin Kadin. Bagaimana kemudian merubah paradigma itu. Kami juga di Kadin Brau sudah berperan cukup aktif kepada pemerintah untuk terus memberikan masukan dan saran dan kritik. Kami juga di Kadin Brau sudah mencoba memberikan banyak hal dalam aplikasi-aplikasi bagaimana kemudian meningkatkan ekonomi Kabupaten Brau. Dan juga Kadin Brau juga sudah berusaha untuk memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu antara asosiasi maupun dari asosiasi dengan pemerintah Kabupaten Brau. Kami mencoba menjadikan penghubung yang baik, dan kami sudah melakukan itu dengan seluruh peran-peran pengurus yang ada. Tentu saya pribadi masih merasa kurang dalam memimpin Kadin. Saya pribadi masih merasakan kurang baik dalam memimpin Kadin agar benar-benar menjadi sebuah organisasi yang menjadi induk organisasi bagi asosiasi maupun pengusaha. Terlepas dengan berakhirnya kepemimpinan periode kami di Kadin Brau, kami juga kemudian ingin mencoba fokus. Masih banyak peran-peran yang harus kami jalani lagi, karena kebetulan saya juga masih mengajar di 2 kampus, yaitu di Stiper dan sekarang juga menjadi dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Brau. Tentu itu juga membutuhkan fokus. Cukup sering juga keluarga kami tinggalkan karena harus aktif di Kadin Brau, karena terkadang juga ada banyak kegiatan dan juga rapat-rapat harus menjalani. Saya pikir sudah cukup untuk 5 tahun ini mengabdi untuk Kadin Brau, memberikan yang terbaik untuk Kadin Brau. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan ke kawan-kawan pengurus, saya berharap ada figur lain untuk menggantikan saya di periode 2021-2026 untuk bisa memberikan yang terbaik agar Kadin Brau bisa lebih baik lagi di periode selanjutnya. Karena saya yakin tidak perlu khawatir, masih banyaklah calon ketua-ketua yang mungkin lebih baik daripada kami, lebih kredibel daripada kami. Tentu kita buka seluas-luasnya kesempatan itu kepada kawan-kawan agar tidak serta-merta harus saya lagi menjadi ketua Kadin. Baik, terima kasih banyak Ketua. Itu dulu. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Kadin Brau yang ke-53. Terus berkarya, terus berbuat untuk Kabupaten Brau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.